I wanted to spend an evening with you, and that's what I'm doing. Halo semuanya, terutama anak kos nasib seperjuangan. Jangan menyerah ya, tetap semangat. Bentar lagi kiriman datang kok. Berjumpa lagi dengan saya, Will. Masih di kos yang sama, di kosan film 69. Di video ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Can You Keep a Secret? Film ini rilis di Amerika dan diproduksi tahun 2019. Bergenre drama romance dan disutradarai oleh Iris Duran. Bercerita tentang sepasang kekasih yang punya kesulitan tersendiri. Yang satu kurang percaya diri dan yang satu kurang percaya sama orang lain. Yang dikarenakan hal itu membuat konflik timbul di antara mereka. Penasaran bagaimana ceritanya? Namun sebelum itu, siapkan dulu teh pucuk 3000 biar tenggorokan kalian tidak kering ketika menonton alur cerita ini. Kalau begitu, mari kita lihat intro. Cerita dibuka oleh seorang bernama Emma. Emma sedang melakukan meeting dengan kliennya di Chicago agar Emma dapat kenaikan jabatan. Emma berusaha meyakinkan kliennya bahwa produk Panda Prime yang dijual perusahaannya akan membuat pengalaman terbaik bagi seseorang yang mengkonsumsinya. Karena terlalu asyik menjelaskan, Emma secara tidak sadar menjelaskan sambil mengocok-ngocok minuman bersoda yang dipegangnya tersebut. Hingga saat Emma membuka minuman tersebut, soda minuman tersebut muncrat ke arah kliennya. Kemudian scene memperlihatkan keadaan sebuah bandara di mana Emma yang baru mengalami kegagalan ingin kembali ke kotanya. Di ruang tunggu, dia menelepon sahabatnya Lizzie, menceritakan kejadian yang baru saja terjadi kepada Lizzie. Ternyata, pramugari yang ada di pesawatnya juga sedang ada di situ untuk istirahat sebelum berangkat. Mendengar keluh kesah Emma dan saat masuk ke pesawat, Emma pun dipersilahkan untuk duduk di first class dengan harapan Emma akan sedikit tersenyum. How about an upgrade to first class? Emma pun pergi duduk di kursi 2A dengan perasaan sedikit bingung, namun juga sangat senang, apalagi saat champagne ditawarkan padanya. Tak berselang lama, duduklah seorang pria tampan bernama Jack yang sedang mengobrol di airportnya. Emma sedikit salah paham karena mengira Jack sedang mengajaknya bersulak dan menyodorkan gelasnya. Namun, Jack langsung menjelaskan bahwa ia sedang mengobrol di telepon sambil menunjuk airportnya. Kemudian, terlihat pesawat sedang mengalami turbulensi yang seketika langsung membuat Emma dan seisi pesawat panik. Emma mengira bahwa saat itu ia akan mati dan memulai curhat terus-menerus soal banyak hal yang belum pernah dilakukannya. Hal-hal yang dibencinya, curhatan-curhatannya soal orang-orang di sekitarnya, dan bahwa ia tak pernah merasakan jatuh cinta dan ingin sekali merasakan jatuh cinta. I don't think that I've ever really been in love. I don't think anyone's ever really loved me. Curhatan Emma ternyata berlangsung cukup lama, hingga akhirnya pesawat mendarat di tempat tujuan. Emma yang kaget karena hal itu dan fakta bahwa dia tak jadi mati dalam kecelakaan pesawat membuatnya bingung tak menentu. Karena ia sudah curhat dengan pria yang bahkan Emma tidak tahu namanya. Emma yang bingung pun segera keluar dari pesawat, meninggalkan pria tersebut karena ia sudah dijemput oleh Connor, pacarnya, di bandara. Emma, you're alive! Connor. Esok paginya Emma berangkat ke kantornya. Di kantornya sedang terjadi renovasi besar-besaran karena pemilik perusahaan tersebut akan mengunjungi kantor cabang yang menjadi tempat Emma bekerja.
Tak lama kemudian, direktur perusahaan pun memanggil Emma untuk mempertanggungjawabkan yang terjadi di Chicago. Emma pun menjelaskan sambil bertingkah konyol dengan menggoyang-goyangkan tangan seperti pekerjaan mengocok batang. Yang ternyata tindakan itu sangat mengganggu bosnya, hingga ia disuruh berhenti dan membersihkan mejanya karena pemilik perusahaan tersebut akan datang, bukan karena bosnya ingin memecatnya. Kemudian naiklah Jack Harper, orang yang satu tempat duduk dengan Emma di pesawat, yang ternyata salah satu pendiri perusahaan tersebut. Jack yang melihat Emma bekerja di perusahaan yang didirikannya terlihat heran sekaligus merasa lucu. Dia pun langsung mengerjai Emma dengan bertanya bagaimana rasa kopi di situ. Karena teringat dengan curhatan Emma di pesawat kalau rasa kopi di perusahaan mereka seperti rasa racun. The coffee is absolute poison. It's freaking terrible. Dengan adegan selanjutnya, terlihat Emma datang ke ruangan Jack. Di sana, Emma meminta Jack untuk tak memecatnya dan untuk tak membocorkan rahasianya yang sudah ia beberkan karena keparanoitannya di pesawat. Di sana, Emma pun dimaafkan oleh Jack. Dengan satu syarat, Emma juga tidak boleh membocorkan rahasia Jack soal Jack yang pernah berada di Chicago. Emma pun segera pulang ke kosannya dan mulai curhat dengan Lizzie soal banyak hal, termasuk Jack dan soal Connor pacarnya. Emma merasa sudah kehilangan ketertarikan dengan Connor. Lizzie pun menyarankan agar Emma mencoba untuk bercocok tanam dengan Connor di kantor untuk menimbulkan lagi gairah percintaan mereka. It was just a suggestion. I don't know. Kemudian di tempat kerja, Jack melakukan observasi kecil-kecilan di lingkungan kerja kepegawaiannya untuk melihat bagaimana situasi lingkungan kerja tersebut. Kesempatan itu pun dimanfaatkan salah satu rekan kerja yang tak menyukai Emma dengan menyuruh Emma untuk memberikan brosur perusahaan mereka yang berada di laci Emma. Emma yang terang-terangan tak menyukai mencampakkan saja brosur itu ke rekan kerjanya. Kejadian tersebut ternyata membuat Jack tertawa. Jack juga sedikit menggoda Emma soal menceritakan sebuah buku yang pernah dibacanya, yang jelas-jelas dicurhatkan Emma di pesawat bahwa Emma sama sekali tak sanggup membaca buku tersebut. I could not get through it. I could not get through it. So I just skimmed the back cover. Tak lama kemudian, datang juga Casey temannya Emma yang memperkeruh suasana. Casey mengajak Emma keluar minum kopi dengan mengkode Emma di depan Jack. Kode yang sudah diketahui Jack, karena Emma juga menceritakan hal tersebut di pesawat. Saat Casey dan Emma sedang menunggu lift, ternyata Jack juga berada di sana dan memergoki Emma. Karena kejadian tersebut, Emma menjadi tambah canggung. Ternyata, di dalam lift, Jack juga bercerita bahwa dia juga melakukan hal yang sama dengan koleganya saat baru memulai perusahaan tersebut. Tiba-tiba Connor juga masuk ke dalam lift tersebut. Dan hal itu langsung dimanfaatkan Jack untuk menggoda mereka berdua, juga dengan mengatakan apakah hubungan mereka adalah sebuah gangguan di kantor tersebut. Connor yang gak pandai ngomong semakin memperkeruh suasana dengan mengatakan banyak hal-hal aneh. Singkat cerita, selesai rapat, Emma mengajak Connor bertemu di ruang sepi untuk menjalankan saran dari Lizzie. Emma menggoda Connor agar mereka mantap-mantap di situ. Dia menarik badan Connor, membuka celananya, dan menindihkan tubuh Connor ke tubuhnya. Namun, rupanya di situ Connor sangat tidak terangsang dengan kejadian itu dan malah membuatnya sangat kesal. Connor mengatakan hal seperti ini adalah perbuatan tercela dan bisa membuat mereka bermasalah. Emma kemudian meminta Connor agar menyudahi hubungan mereka, karena Emma sudah tak tertarik lagi dengan Connor. Sex in the archive room. Connor, this isn't working out. Kemudian di kosan, Emma menceritakan hal tersebut pada kedua sahabatnya. Sahabatnya yang orang Asia mengatakan Emma sudah melakukan hal bodoh karena berhenti berpura-pura di dalam hubungan. Namun Lizzie mendukung Emma karena berkata, jujur itu sangat baik. Besoknya, di tempat kerja, Emma mendatangi Nick dan meminta sedikit anggaran agar Emma bisa membuat sedikit iklan di sebuah majalah.
Ini adalah detail kecil yang sangat berpengaruh pada karir Emma nantinya. Karena sudah mengetahui bahwa Connor dan Emma putus, Jack kemudian menyuruh Emma datang ke ruangannya. Jack kemudian mengajak Emma untuk berkencan. Emma yang sangat riang mendengar hal itu pun menerima ajaran Jack. Pria tampan itu dengan gembira. Malamnya, Jack pun datang ke kosan Emma. Jack masuk sebentar, menunggu Emma selesai berdandan. Di kamar Emma, untuk menjaga agar suasana tidak canggung, Jack mengomentari semua hal yang ada di dalam kamar tersebut, termasuk selimut unicorn yang dimiliki Emma. Wow. It's, bright. Selesai Emma berdandan, mereka pun pergi ke samping danau. Di sana mereka memakan taco sambil ngobrol. Jack sedikit bercerita tentang koleganya, sesama pendiri perusahaan tersebut, yang sudah meninggal baru-baru ini. Jack berkata bahwa koleganya tersebut sering mengajak Jack ke tempat itu. Jack juga berkata bahwa malam ini adalah malam yang sempurna baginya. Lalu mereka hampir berciuman sebelum akhirnya dihentikan telepon yang masuk ke ponsel Jack. Selesai Jack bertelepon, Emma bertanya apa yang terjadi sembari menawarkan bantuan soal yang terjadi. Namun Jack terlihat tak memberitahunya. Jack segera mengalihkan dengan merayu Emma dengan mengatakan Jack ingin menghabiskan malam bersama Emma. Emma yang merasa tidak percaya dengan perkataan Jack karena apa yang sudah dilakukannya di pesawat, membuat Emma menanyakannya. Namun Jack dengan hebatnya berkata bahwa ia tertarik dengan Emma yang apa adanya. Lalu mereka pun berhasil berciuman mesra di bawah sinar rembulan. Lalu melanjutkannya di atas kasur untuk bercocok tanam bunga sedap malam di malam hari yang sangat indah. Setelah selesai bercocok tanam, mereka sangat terpuaskan dengan trik masing-masing. Emma mulai memuji Jack karena ia baru pertama kali dekat dengan orang yang sangat sukses seperti Jack dan punya otot perut sekeras batu. Di sini, Emma membeberkan insekuritasnya kepada Jack dengan mengatakan bahwa ia seorang yang tanda kutip cacat. Namun, Jack berkata bahwa Emma adalah sosok yang sempurna di mata Jack. Jack juga bilang bahwa ia tak sempurna seperti yang orang kira. Emma pun kemudian meminta Jack untuk menyebutkan satu saja kekurangan fisik yang dimiliki Jack. Jack pun bilang bahwa ia punya sedikit kecacatan di kakinya karena ada selaput di sela-sela jempol kakinya. Look, it's You not. It's have just webbed it's one. feet. It's one toe. Hari demi hari pun berlalu sebagaimana seadanya. Begitu juga Jack dan Emma. Mereka menikmati hidup mereka sebagai dua pasangan yang jatuh cinta satu sama lain. Mereka makan malam, menghabiskan waktu di taman, bercocok tanam bunga sedap malam. Setiap ada kesempatan, Emma selalu mencoba membuat Jack terbuka soal dirinya pada Emma. Namun Emma tak pernah berhasil. Di malam yang sangat nikmat usai mereka bercocok tanam, terdapat sedikit cerita soal ketidakpercayaan diri yang kerap menjadi masalah baginya. Ternyata, masalah tersebut terlihat sangat mengganggunya sampai-sampai membuatnya menangis. Lalu dengan kerennya, Jack meyakinkan bahwa Emma pantas untuk dicintai. Suatu hal yang patut dicontoh nih, sebagai pasangan yang baik, kita harus mendukung pasangan kita. Jangan cuma uangnya aja yang diminta. Suatu malam yang sepi, Emma pulang ke kosnya dan langsung membuka kamar Lizzie. Secara tak sengaja, Emma memergoki Lizzie bersama laki-laki yang ada di dalam sana. Karena syok, Emma langsung berlari ke kamarnya karena merasa sudah mengganggu privasi Lizzie. Namun Lizzie segera klarifikasi bahwa mereka tidak sedang bercocok tanam, melainkan sedang latihan untuk pementasan tari. Emma kemudian curhat dengan Lizzie soal hal yang terjadi semalam. Bagian bagusnya, Emma bercocok tanam dengan Jack 3 kali dan mulai jatuh cinta dengan Jack. Sedangkan bagian buruknya adalah sampai sekarang Jack masih belum terbuka dengannya. Kemudian terlihat para pegawai termasuk Emma diajak menyaksikan Jack diwawancara oleh reporter terkenal secara langsung. Setelah beberapa pertanyaan, datanglah sebuah pertanyaan yang membuat Jack jadi membeberkan rahasia Emma. Hal itu langsung saja membuat Emma sedih. Ditambah semua teman sekantornya menertawai karena ia bisa nangis kalau mendengar lagu Demons dari Imagine Dragon.
She cries every time that she hears Demons by Imagine Dragons. Kemudian di acara wawancara tersebut, Jack meminta bagian tersebut untuk dipotong. Dan itu jelas tak bisa karena acara itu disiarkan secara langsung. Karena malu bercampur sedih, dan karena Jack membuatnya ditertawai, dan karena Jack tidak bisa menyimpan rahasianya, Emma langsung berlari pulang ke kosannya. Di kosannya, Emma curhat pada Lizzie, dan sebagai teman yang baik, Lizzie selalu mau mendengarkannya dan memberikan nasihat yang baik. Benar-benar teman yang sangat langka. Berbeda dengan teman satu lagi nih, si orang Asia, yang memberikan saran agar Emma segera membalas Jack dengan cara yang setimpal, yaitu mengungkap rahasia Jack. Namun Emma tidak tahu apa-apa soal rahasia Jack, selain rahasia bahwa Jack pernah ke Chicago, dan hanya itu saja. Emma kemudian ngopi dengan Casey, namun Casey malah memberikan ceramah yang memperburuk keadaan. Tiba-tiba Jack datang karena ia ingin memperbaiki keadaan. Casey pun meninggalkan mereka berdua untuk berbincang. Jack minta maaf soal kesalahannya, juga membuatnya mengatakan, apa seburuk itu jika orang mengetahui kekuranganmu? Emma pun membalas dengan mengatakan bahwa Jack tak pernah memberikan sesuatu apapun tentang dirinya kepada Emma. Ternyata si Jack ini juga punya masalah bahwa ia sangat sulit percaya pada orang karena Jack sudah sering diperdaya. Emma memahami hal itu, tapi Emma tidak mau hubungan cintanya sangat timpang. Lalu kemudian meninggalkan Jack. Di kosan Emma, ia kembali curhat pada sahabat-sahabatnya dan si orang Asia untuk menyarankan agar Emma memberitahukan rahasia Jack pada seorang wartawan yang dikenalnya dari Tinder. Terdapat sebuah kejadian di mana perusahaan mereka untung besar dalam penjualan dan direktur memuji Nick karena sudah membuat iklan di majalah tadi. Namun Emma langsung menyelanya karena ide tersebut merupakan ide Emma, dan untuk itu Emma meminta kenaikan jabatan. Malam hari sebelum pementasan, Jack datang kepada Emma untuk memberitahukan rahasianya di Chicago. Dia ke sana untuk mengunjungi anak dari koleganya yang telah meninggal. Dan juga untuk memberitahukan fakta bahwa ia hanya memberitahukan ini pada segelintir orang yang sangat dipercaya saja. Kemudian mereka berdua pun duduk dengan perasaan senang sambil menonton pertunjukan Lizzie. Saat di ruang ganti, Emma mendatangi Lizzie untuk memberikan selamat karena pertunjukannya benar-benar berjalan lancar. Namun tiba-tiba si orang Asia datang membawa reporter kenalannya kepada Emma dan memberikan Emma kesempatan untuk membeberkan rahasia Jack tadi. Seketika itu juga, Jack datang dan merasa kesal karena reporter tersebut menanyai Jack soal apa yang terjadi di Chicago. Jack kemudian meninggalkan Emma yang merasa menyesal karena dia telah melakukan hal itu. What's going on? Jack! Jack, one more Stop question. it! Jack, wait! Wait! Kemudian scene menunjukkan keadaan di pesawat, di mana Emma datang memberikan penjelasan bahwa ia tak memberitahukan apa-apa pada wartawan tersebut. Emma juga mengatakan bahwa ia sudah memberitahukan semua rahasianya pada Jack, dan Jack tetap tidak pergi meninggalkan Emma. Jack telah merubah harapannya pada kehidupan masa depan karena Emma sudah mempercayai dirinya, dan dengan kata lain, Emma tidak mempunyai rasa ketidakpercayaan dirinya lagi. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, penumpang lain segera datang dan membuat Emma harus pindah ke kursinya. Tiba-tiba Jack datang ke tempat duduk Emma, memberitahukan semua rahasia dan kecacatannya. Dia kemudian menawarkan orang di sebelah Emma untuk bertukar tempat di kelas 1 untuk kemudian melanjutkan obrolan mereka lalu berciuman dengan mesra. Dan film pun habis. Bagaimana menurut kalian arus cerita film ini? Menurut saya, film ini memiliki cerita yang lumayan menarik karena memiliki drama yang menarik. Meskipun konfliknya sangat sedikit, namun kisah cintanya tentang bagaimana hubungan kisah cinta Emma dan Jack sangatlah seru. Apalagi karena salah satu latar tempatnya adalah suasana di dalam kantor. Film ini sangat aku rekomendasikan bagi kalian yang ingin menikmati kisah cinta imajinatif tentang kisah cinta di dalam kantor. Jangan hanya bokep aja yang
kalian tonton di dalam kantor. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini bagi kita anak-anak kos, jika kalian nanti sudah dapat pasangan, dukunglah pasangan kalian dengan memberitahukan diri kalian yang sebenarnya. Karena menurut film ini, cinta akan berjalan dengan indah jika semua terasa seimbang. Sekian untuk kali ini, mohon maaf atas salah-salah katanya dan selamat berjuang. Seperti biasa, hidup anak kos Indonesia.